Kali ini kita kembali lagi ke konten podcast di EduBi1 dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sekarang lokasinya lagi nggak di Indonesia tapi lagi ada di jauh di negeri sana di Jerman. Kenapa kita ngundang beliau? Karena menurut kita beliau ini salah satu pemerhati pendidikan. Asik, pemerhati pendidikan dan yang suka memotivasi generasi-generasi muda yang ada, khususnya waktu kita masih di SMA. Ya. Amin, makasih. Jadi boleh dulu dong kenalin siapa namanya, terus ya kenalin dulu Pak Teguh. Oke, halo Warrior ya. Warrior ya. Nama saya Teguh Eka Prahara. Saya mantan kepala sekolah SMA 2 Bangsa ya. Dari mulai awal berdiri 3 tahun saya menjadi kepala sekolah dan sekarang saya sudah tidak di SMA 2 Bangsa lagi. Dan sudah 1 tahun ini saya tinggal di negeri yang jauh lah dari Indonesia. Cukup jauh dari Indonesia ya. Nah, apa lagi kira-kira yang harus diindikan? Udah ya kayak. Iya boleh gitu. Ya, jadi podcast kita kali ini kita bakalan ngomongin tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia selama pandemi ini. Dan kebetulan karena Pak Teguh ini sedang berlokasi di Jerman, jadi kita bakalan ngelihat nih gimana sih sistem pendidikan, sistem pembelajaran di Jerman yang diberlakukan pemerintahnya selama pandemi ini. Dari situ kan kita nanti bisa nih ngambil yang mana yang baiknya untuk diterapkan di Indonesia. Terus kita bakalan ngelihat tantangan-tantangan pembelajaran selama pandemi ini di Indonesia kayak gimana sih kayak gitu. Kita bakalan ngobrol bareng Pak Teguh ini. Gimana sih menurut Pak Teguh? Pertama, gimana sih pandangan Pak Teguh tentang kondisi pendidikan di Indonesia saat ini lah? Di keadaan yang ketidakpastian ini. Oke. Gimana ya? Jadi untuk yang pertama harus kita bicarakan sebenarnya untuk ini ya kondisi pendidikan di Indonesia. Pertama saya berterima kasih sekali kepada pemerintah ya yang sudah dengan luar biasa di Indonesia ya, pemerintah luar biasa di Indonesia yang sudah memberikan berbagai macam kebijakan ya, apapun itu kurang dan lebih, dan itu mah namanya juga kebijakan yang harus dievaluasi dan sebagainya, kita evaluasi aja. Cuman langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berterima kasih terhadap segala sesuatu yang sudah dilaksanakan sama pemerintah sampai sekarang ya untuk penanggulangan COVID ini. Apapun itu usahanya kita menyatakan terima kasih. Kemudian yang kedua adalah terima kasih juga kepada sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah yang sudah begitu luar biasa ya dengan COVID-19 ini tetap bisa menyelenggarakan pendidikan gitu kan, walaupun pendidikannya ini hampir hampir baru ya, hampir dengan cara yang sangat baru gitu kan untuk sekolah-sekolah yang di Indonesia sendiri ini masih jarang untuk sekolah online gitu ya. Nah sekarang harus digunakan sistem online semuanya. Nah ini kan berarti baru banget ya, berarti kan sekolah sangat luar biasa nih langkahnya gitu kan, dengan cepat mampu memutar cara pembelajaran menjadi cara pembelajaran yang baru dan bisa beradaptasi dengan itu. Yang ketiga, saya juga berterima kasih kepada orang tua yang sampai sekarang di Indonesia itu sangat luar biasa. Mereka di samping bekerja gitu kan, tapi juga mereka mampu membina anak-anaknya di rumah gitu ya. Jadi itu sangat luar biasa sekali, yang biasanya dibagi 2 sama guru ya di sekolah, sekarang full anak-anak ada di rumah, dan itu juga harus ada pengawasan orang tua di situ. Jadi pengawasan orang tua selain mereka bekerja, mereka juga ada tambahan tanggung jawab ya, yang biasanya mungkin mereka anak-anak ada di sekolah, sekarang ada di rumah. Dan yang terakhir adalah kita berterima kasih kepada anak-anak yang sampai sekarang itu masih mau untuk belajar gitu kan, seperti itu. Walaupun kadang-kadang
Zoom-nya nggak runtuh ya, kalau bahasa Sundanya nggak runtuh ya, jadi terus-terusan gitu kan dari pagi sampai kadang-kadang ada yang sampai sore. Kita nggak tahu ya, yang biasanya sekolahnya cuma sampai siang, sekarang Zoom-nya ada yang sampai sore gitu kan, macam-macam lah ya. Artinya sebelum kita ke arah bagaimana kondisi, sebenarnya kalau kondisi mah luar biasa ya, maksudnya tuh dengan dengan adanya COVID ini ternyata mampu ditanggulangi dengan seoptimal mungkin berdasarkan daya dan upaya yang ada gitu. Itu sangat luar biasa kalau kata saya di Indonesia ya. Jadi tidak ada, atau kalau ada hal yang sifatnya negatif atau seperti apa, artinya ada sesuatu hal yang kurang puas dan sebagainya, itu namanya juga perjalanan. Karena siapa yang tahu ada COVID ini tiba-tiba berjalan, ada gitu kan, siapa tahu ya, nggak ada yang tahu gitu kan, semua negara nggak ada yang tahu dan nggak ada yang mereka terhadap COVID ini sebelumnya, tiba-tiba ada aja dan semua harus berubah, kan itu juga perlu perbaikan gitu ya, seperti itu. Nah itu kalau kata saya kondisi Indonesia untuk permasalahan pendidikan itu sangat baik ya, sudah sangat baik untuk sampai tahap ini ya, tahap ini sudah sangat baik dalam hal penanggulangannya. Hanya saja kekurangan itu perlu dioptimalkan lagi ke depannya, dan silahkan aja kita evaluasi aja masing-masing jenjang ya dievaluasinya. Dari pemerintah silahkan dievaluasi kayak gimana, sekolah apa yang harus dievaluasi, orang tua juga sama apa yang harus dievaluasi, dan juga siswa harus dievaluasi masing-masing. Sebelum kita mengevaluasi antar yang lainnya gitu kan, masyarakat juga kan berterima kasih juga ya kepada masyarakat yang sudah juga menertibkan diri untuk bagaimana COVID ini tidak menjalar lagi. Tinggal mungkin kalau ada sesuatu hal yang kurang, tinggal dievaluasi aja. Itu sih. Oke. Itu ya. Jadi terima apresiasi dari Pak Teguh terhadap pemerintah dan keseluruhan ornamen yang ada di dalam sistem pendidikan Indonesia ya, seperti itu. Dan juga sebenarnya pemerintah di Indonesia memang sangat sigap gitu loh dalam menghadapi si COVID-19 ini. Contohnya aja seperti mengeluarkan kurikulum darurat yang dimana langsung meringkas kurikulum yang sebelumnya sudah ada, kurikulum 13 itu. Ya, betul seperti kata Pak Teguh tadi, respon pemerintah khususnya Kemendikbud dalam hal ini memang sigap untuk beradaptasi dengan kondisi baru seperti ini kayak gitu. Dan juga bahkan TK dan PAUD itu diberikan modul pembelajaran di bawah kurikulum darurat tadi, sehingga si peran orang tua, peran guru, peran siswa itu dijabarkan secara rinci di modul tersebut, harus seperti apa di kondisi seperti ini. Terima kasih kepada Pak Teguh untuk pandangannya. Nah, ini kan berarti kita harus bisa belajar dari sebuah pandangan, di mana ketika kita melihat segala sesuatu ada dua hal yang harus kita pahami gitu kan. Yang pertama adalah apa sih sisi positif dari permasalahan itu dan bagaimana penanggulangannya gitu kan. Dan yang kedua adalah ketika itu selesai ditanggulangi, apa sih eksesnya atau apa sih efek sampingnya gitu kan dari itu. Kadang kan nggak semua masalah itu selesai, kemudian nggak semua solusi itu menyelesaikan masalah kan. Tapi ada beberapa solusi juga ketika dia mencoba untuk menyelesaikan masalah, ada sisi negatifnya, ya kan? Ada sesuatu hal yang dihasilkan dari sisi negatif itu. Jadi istilahnya mah efek samping lah, ya. Jadi kan masalah tuh ada masalah nih, kemudian kita selesaikan. Nah, ketika kita menyelesaikan dengan solusi itu, pasti solusi itu menghasilkan efek samping gitu. Tinggal nanti ke depannya adalah bagaimana kita terus mengurangi efek samping yang ada, karena efek samping itu biasanya kan hal-hal yang sifatnya negatif ya, menghasilkan hal-hal yang sifatnya negatif. Itu bagaimana kita mengurangi hal itu. Kita belajar aja, kita evaluasi dan seperti itu. Jadi harus berpikir lebih objektif ya. Berpikir objektif itu bukan berpikir terlalu positif maupun terlalu negatif gitu. Kayak tadi Kak Alisa menyatakan bahwa pemerintah sudah memberikan sebuah kurikulum ya yang menyederhanakan kurikulum yang sebelum-sebelumnya, sehingga mungkin di kurikulum itu bisa membuat perbaikan gitu kan, seperti itu. Nah, sisi positifnya itu yang harus kita ambil dan harus kita sikapi gitu. Ya, dan saya juga berharap kepada semua pelaku pendidikan juga bagaimana kita menyikapi itu terhadap sesuatu hal yang sifatnya positif gitu. Ya, sebelum melakukan proses kritik gitu. Karena proses kritik mah ada ketika kita melaksanakan
kemudian ketika kita melaksanakan ada obstacle di situ, dan obstacle-nya benar-benar objektif kita menilainya, dan itu baru aja diutarakan, oh ini ada obstacle-nya. Nah, obstacle ini diharapkan diselesaikan nanti ada masalah gitu. Ngerti nggak? Masalah ini kalau misalnya ada baru diselesaikan. Jadi bukan ketika kita mau minta ketika kita disuruh kemudian kita langsung menyatakan menolak terhadap hal itu gitu. Sebelum kita kaji terlebih dahulu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baiknya karena ini darurat ya udah kerjain aja, kurangin kurikulum dan sebagainya ketika dilihat oh iya seperti ini udah kayak gitu langsung aja gitu. Jadi ada sisi positif dan negatif. Nah, ketika sudah dievaluasi semua, tiba-tiba ada sesuatu hal yang sifatnya tidak baik, barulah dievaluasi itu. Gitu. Nah, itulah yang berlaku di sini juga seperti itu. Jadi kebanyakan kenapa di sini tuh agak tentram, mungkin terlihatnya padahal sebenarnya nggak sama aja sih, gitu. Karena mereka terbiasa seperti itu. Ketika ada sebuah regulasi atau apa, mereka laksanakan dulu sesuai dengan regulasi karena mereka yakin bahwa sebuah regulasi itu ada, artinya regulasi untuk pendidikan ya. Saya nggak akan mengarah-arah ke arah yang lainnya ya, kayak omnibus law apa ya. Kita nggak ngomongin masalah itu. Kita fokus kepada regulasi yang ada di pemerintahan gitu kan, misalnya terus sekarang ini ya. Nah biasanya kalau di sini itu dilaksanakan dulu di masing-masing tempat, semua dilaksanakan karena di sini kan ada bundes istilahnya ada disebutnya tuh negara bagiannya lah kalau di sini, dan masing-masing negara bagian punya kewenangan masing-masing. Nah biasanya sekolah-sekolah tuh laksanain dulu, ketika diminta feedback baru aja dikeluarkan feedbacknya. Ini loh yang kurang, ini yang kurang. Berdasarkan apa? Hasil evaluasi, KPI-nya kayak gimana gitu kan, indikatornya apa, mana indikator yang tidak terpenuhi, dihitung gitu kan. Setelah dihitung, kembalikan ini yang kurang gitu. Jadi perbaikannya tepat guna nanti ke depannya, gitu. Berarti sistematis banget. Ya sistematis, nggak banyak ngomong. Ini datanya, ini yang harus diperbaiki. Ini yang mungkin akan harus diperbaiki ke depannya. Kata pemerintah, oh iya kita kolektif, kemudian kita cari pemecahan masalahnya. Kayak gitu sih biasanya. Atau biasanya guru-guru atau sekolah-sekolah biasanya manuver sendiri. Kalau misalnya ada sebuah permasalahan, mereka manuver sendiri, kemudian best practice-nya mereka sebarkan kepada yang lain. Kayak gitu poinnya, biasanya kayak gitu sih. Jadi mungkin tetap sistematis seperti itu sih kalau yang saya tahu gitu ya di sini. Cuman nggak semuanya kayak gitu ya, nggak semuanya kayak gitu. Jadi selalu ya melihat ada positif ada negatifnya, kita nggak selalu harus melihat positifnya terus gitu kan. Ada sesuatu lain sifatnya juga tidak bisa, nggak semua kayak gitu kan. Nggak semua orang Indonesia itu malas, banyak yang rajinnya gitu kan, kayak gitu. Jadi nggak bisa generalisasi gitu kan. Nggak semua orang misalnya di sini di Jerman itu nggak semuanya tekun, ada juga yang malas gitu ya. Jadi nggak bisa gitu, cuma tipikal aja gitu. Tapi Indonesia nggak malas kok, itu orangnya hebat-hebat. Berarti ya berarti udah sangat terstruktur banget ya kalau di sana. Gimana dalam proses menanggapi satu kebijakan kayak gitu kalau di Jerman kan ya. Kalau yang aku tangkap sih satu hal itu trust isu gitu kepada government di sana, yang benar-benar percaya banget kalau misalnya jadi apa-apa tuh nggak langsung negative thinking. Apa yang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu ditanggapinya dengan objektif kayak gitu ya. Oke deh. Iya. Kalau berlanjut ke tantangan yang kita hadapi sih sepertinya semua negara sama ya, masih beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini. Kesulitan dalam jaringan, terus juga reach out anak-anak yang ada di daerah-daerah yang masih terpelosok, daerah 3T ya kalau nggak salah ya namanya. Tapi ada lagi nggak menurut Pak Teguh yang tantangan yang benar-benar kita hadapin selain itu? Atau 10 atau 20 tahun ke depan apa sih yang dampak yang bisa kita rasakan dari pembelajaran sekarang kayak gini, seperti ini? Kalau untuk pembelajaran online sebenarnya kan hakikatnya manusia itu kan belajar seumur hidup ya, jadi nggak pernah berhenti buat belajar gitu kan. Inilah tahap di mana kita harus belajar terhadap sebuah tantangan yang baru gitu. Nah kadang kan kita merasa terusik ya, manusia itu pasti merasa terusik dengan sebuah tantangan baru. Kemudian
setelah mereka hitung terhadap dirinya mereka tidak bisa untuk menyelesaikan tantangan itu gitu kan, seperti itu, padahal belum tentu ya gitu kan. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan, inamal usri usro gitu kan ya, seperti itu ya. Jadi di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan, nggak mungkin sulit terus, pasti ada mudahnya selama kita bisa mencari caranya. Nah kadang-kadang inilah yang sering banyak kita hadapi gitu. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, udah saya nolak permasalahan itu, dan yang ada itu adalah melakukan proses reaktif gitu. Jadi ketika stimulus ada, responnya itu langsung reaktif gitu. Tidak, stimulus ada, kemudian dari situ kita akan ada proses berpikir secara baik gitu kan, proses berpikir secara tersistematis gitu kan, kemudian baru kita melakukan proses respon yang proaktif. Nah biasanya itu menghasilkan sebuah cara kerja yang proaktif. Nah bedanya kan kalau reaktif sama proaktif kan udah tahu ya. Ya kalau reaktif itu kan berarti semua yang saya dapatkan itu adalah kesalahan lingkungan. Gitu kan, apa yang saya dapatkan kesalahan lingkungan gitu kan, kayak gitu, kebanyakan kan kayak gitu ya kan. Saya gaji kecil pemerintah punya masalah gitu kan, kemudian pulsa nggak punya, nyalahin orang tua, kenapa orang tua tidak memberikan pulsa kan gitu ya. Jadi banyak hal yang ketika kita punya masalah sendiri kita bisa salahkan banyak orang. Nah itu biasanya reaktif gitu kan. Itu menyatakan bahwa ada ketidakberdayaan terhadap diri sendiri gitu kan, dan kemudian ini. Nah itulah yang biasanya menjadi sebuah masalah dalam kehidupan gitu ya, yang menjadikan sebuah sistem besar menjadi sebuah negara ya, dan itu menjadi sebuah masalah negara juga gitu, atau menjadi masalah keluarga, atau menjadi masalah pribadi masing-masing. Nah itulah biasanya yang menjadi masalah dan mengakar di situ gitu. Jadi poin penting dalam pendidikan itu sebenarnya adalah pemecahan masalah, Alisa. Jadi mau 10-20 tahun ke depan, prinsipnya itu adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah dari apa? Dari situasi yang sedang dihadapi gitu. Ya, kita nggak tahu situasi 20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang seperti apa. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Persiapan dari sekarang. Bersikaplah proaktif, bersikaplah benar-benar bahwa kamu itu di-drive sama diri kamu sendiri gitu. Ya, kamu tuh dibawa sama diri kamu sendiri kemanapun kamu berada gitu. Kamu juga mempertanggungjawabkan diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ketika kamu mendapatkan segala sesuatu, jangan merasa dizolimi. Itu adalah sebuah tantangan yang harus kita selesaikan, apapun itu. Jadi jangan sedikit-sedikit gerasa dizolimi, sedikit-sedikit. Coba introspeksi diri ya. Mungkin karena kita dapat masalah besar ini, mungkin ada sesuatu hal yang bisa sesuatu hal yang kita lakukan yang salah gitu kan, sehingga kita mungkin dibalikin gitu kan sama Allah gitu kan, kayak gitu. Kamu tuh punya masalah gitu kan, kamu tuh harusnya introspeksi. Makanya saya kasih tantangan gitu kan, seperti itu biar kamu bisa introspeksi diri. Kadang-kadang memang masalah itu cuma untuk introspeksi diri sendiri. Nah, pandangan itulah pendidikan. Pendidikan itu adalah proses bagaimana si peserta didik mampu menyelesaikan masalah di kehidupannya. Gitu. Nah, masalah ini atau pemecahan masalah ini gimana caranya bisa atau tidak, itu dimulai dari membuat sudut pandang. Ya kan, Alisa misalnya bisa nyelesain masalah A dan masalah B dari mana? Dari sudut pandang Alisa kan? Ya kan, kalau nggak punya sudut pandang nggak akan bisa. Ya, nah sudut pandang ini dari mana? Dari pengalaman. Gitu. Nah, sehingga pendidikan itu sebenarnya adalah bagaimana mengatur pengalaman anak. Gitu, itu yang sering nggak diinikan. Nah, pengalaman anak itu penuhnya sama apa? Atau bagaimana cara mengefektifkan pengalaman anak di sekolah? Nah ya, jadi pendidikan itu sebenarnya apa? Mendidik anak itu sebenarnya memberikan pengalaman kepada anak, bukan mengajarkan sebuah materi, karena materi ini pasti banyak yang lupa. Ya, saya pernah membandingkan ya antara teman-teman saya yang orang-orang Jerman nih gitu kan, sama teman saya dulu di Indonesia. Bedanya apa? Masalah materi matematika mereka juga banyak yang lupa. Teman-teman ini ketika kita ini gitu kan diskusi gitu kan, kita belajar sesuatu hal yang baru. Yang beda apa? Yang beda itu sikap ternyata. Mereka tuh lebih banyak bertanya, lebih banyak mencari persiapan sebelum dahulu sebelum mereka mau belajar.
Ya, sebelum belajar mereka persiapan dulu, kemudian mereka ketika nggak ngerti mereka banyak bertanya. Ya, padahal materinya itu materi SMA loh. Ngerti nggak? Materi SMA yang sebenarnya mereka juga pernah diajarin itu, cuma mereka lupa. Sama kayak kalian gitu, materinya lupa, cuman yang tertanam dalam mereka apa? Ternyata karakternya, karakter ingin tahunya, karakter nggak harus malu gitu kan. Karakter persiapannya mereka gigih dengan mempersiapkan terlebih dahulu gitu kan, dan seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman di pendidikan itu harus di sekolah itu sebenarnya pengalaman harus mengarah ke arah sana, tidak hanya pada fokus pada pembelajarannya aja, gitu Alisa. Ya, nah satu poin yang paling penting yang harus Alisa paham, ketika pengalaman itu yang paling penting sebenarnya apa? Saya ini maksudnya tuh seseorang mengambil keputusan kan dalam hidupnya setiap saat kan. Ya. Nah, seseorang ketika mengambil keputusan dalam hidupnya itu setiap saat, itu sebenarnya yang paling mempengaruhi itu apa? Saya ada pilihan dua misalnya. Ada apa namanya tuh? Thinking brain, ya, artinya logika. Yang kedua adalah feeling brain atau emosional. Mana yang paling mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan? Feeling brain kan, iya kan? Artinya emosi lah yang sebenarnya pengambilan keputusan. Nah, orang-orang kadang-kadang nggak sadar bahwa dinyatakan logika loh yang dipakai untuk pengambilan keputusan. Enggak, emosi yang diambil pengambilan keputusan tuh. Alisa tahu misalnya, ya. Alisa tuh tahu misalnya mie itu junk food misalnya kayak gitu kan. Ya, mie itu junk food Alisa misalnya kayak gitu, nggak baik buat kesehatan. Cilok itu ada sausnya tuh nggak baik buat kesehatan. Tapi suka nggak? Ya suka. Dimakan aja. Tahu nggak? Iya tahu. Iya. Tahu kan itu nggak sehat. Tapi kenapa masih dimakan? Karena ingin. Iya karena ingin tuh apa? Feeling kan? Iya emosi kan? Nah pengambilan keputusan tuh diatur sama emosi. Ya, emosional seseorang tuh mengatur cara dia pengambilan keputusan. Ya, makanya ketika Alisa malas belajar. Tapi Alisa tahu bahwa belajar itu adalah hal sesuatu yang tapi kalau udah malas gak mau belajar lagi gitu, gak ada mood kata Alisa tuh. Artinya siapa yang sebenarnya mengambil keputusan? Yang mengambil keputusan itu adalah feeling brain kita, dialah yang menjadi driver kita sebenarnya. Nah, kalau pendidikan tahu itu adalah emosi yang mengambil keputusan anak, maka pendidikan itu harus mengarah kepada bagaimana mengambil emosi anak. Ya, bagaimana mengolah emosi anak sehingga dengan emosinya dengan itu pendidikan apapun bisa masuk, materi apapun juga bisa masuk ketika pada proses itu adalah emosional yang dibangun. Ya, maka pendidikan yang paling baik adalah pendidikan yang mampu mendidik emosional anak dan mampu menyertakan emosional ke dalam setiap proses pendidikannya. Karena dengan emosional itulah yang kita bisa mengambil sebuah pendidikan. Nah, mau 10 tahun, mau 20 tahun yang akan datang, itulah yang paling penting sebenarnya. Karena manusia itu bukan mesin. Manusia itu pengambilan keputusannya adalah dengan emosi, bukan dengan logika. Kalau mesin, pengambilan keputusannya dengan logika. Maka dari manapun sisinya, mesin nggak akan pernah mengalahkan manusia, ya, karena mesin tidak punya emosi, manusia punya emosi, gitu kan, ya. Jadi sampai kapanpun mesin nggak bakal punya emosi, gitu. Contoh misalnya, Alisa punya SPP, uang SPP nih, uang SPP Alisa, tapi udah dipegang sama Alisa nih 6 juta misalnya kayak gitu, ya. Tiba-tiba, kan secara logika harus dibayar tuh. Kalau enggak dibayar, Alisa bisa DO kayak gitu. Tapi orang tua deh, punya uang 6 jutanya. Cuman tahu Alisa tuh kalau orang tua tuh butuh banget uang gitu kan. Nah secara logika itu uang 6 juta harus dikemanain? Harus dibayarkan kan biar Alisa bisa kuliah dan sebagainya. Itu logikanya kayak gitu kan. Tapi kenapa Alisa menyatakan udah nanti aja, nggak usah dibayarkan sekarang? Simpati. Karena ada rasa emosi gitu. Nah emosi itulah yang ngebikin sebuah proses pendidikan dengan itu pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan itulah yang dipakai untuk penyelesaian sebuah masalah.
gitu. Maka pendekatan emosi biasanya cepat nyambernya gitu kan. Jadi ketika ada seseorang yang terusik secara emosinya, cepat nyambernya dibandingkan kalau kamu ngasih ceramah kepada orang itu lama masuknya. Ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya hal yang sifatnya emosional, cepat nyambernya kayak gitu. Berarti jadi poin kesimpulannya adalah apa yang akan dihadapi 10 dan 20 tahun kemudian, pendidikan itu nggak akan sulit untuk ya kalau misalnya kita lihat sekarang abad 21 kemudian kebutuhannya adalah seperti ini. Sebenarnya itu adalah kebutuhan dimanapun kalian berada, berpikir cepat ya, agility, punya bergerak dengan lincah gitu kan, berpikir dengan cepat dan sebagainya. Itu mah dimanapun juga semua pasti seperti itu. Ya, kayak gitu. Artinya apa? Adaptasi, kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan dan mampu menyelesaikan masalah lingkungan dengan baik. Ya, maka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, selama yang mengikuti pendidikan itu adalah manusia, maka dasar pendidikan itulah yang akan berguna gitu, yang harus dipelajari gitu kan. Jadi nggak usah berpikir apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang, 20 tahun. Selama yang belajar itu manusia, ya kayak gitu, itulah kebutuhannya gitu. Mungkin agak ini ya, agak berbeda ya, dari ininya gitu ya, cara pandangnya mungkin agak berbeda gitu. Iya, gitu. Gak apa-apa, menarik malah untuk melihat pandangan yang lain gitu, yang berbeda. Jadi kalau bisa dilihat, ini bakalan jadi tugas besar banget selama pandemi ini buat orang-orang tua yang mendampingi, apalagi anak-anak yang masih dalam proses penumbuhan karakter, kayak anak-anak TK, anak-anak PAUD, dalam menanamkan emosi tadi ya. Itu jadi tantangan terbesar buat orang tua. Dan orang tua harus menyadari itu, harus menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan kita itu diambilnya sama emosi. Jadi buat ngajarin anak PAUD dan TK jangan pakai emosi. Nah, yang jadi pertanyaan, yang harus jadi ini tuh adalah bagaimana saling belajarnya antara guru dan orang tua sebenarnya. Itu poin penting tuh. Ya, orang tua tuh harus mampu belajar seperti guru, gitu kan? Jadi orang tua harus belajar kayak guru gitu, gimana cara mengajar secara pedagogiknya, mengetahui pemahaman-pemahaman psikologis anak dan sebagainya. Itu kan dibutuhin ya. Orang tua mau nggak mau pandemi maupun nggak pandemi itu sangat dibutuhkan untuk pendidikan, gitu kan. Jadi sedikit banyaknya sebenarnya dengan cara seperti ini mungkin juga bisa membantu ke arah sana ya. Jadi ini hal yang paling penting sih, orang tua belajar dengan guru terhadap bagaimana bagaimana belajar psikologi pendidikan tuh kayak gimana sih, gitu kan, kayak gitu, sehingga bagaimana pendidikan anak kayak gimana. Dan guru harus belajar ke orang tua bagaimana mengembangkan proses emosional, membuat ikatan emosional antara guru dengan anak. Yang biasanya yang sering sulit itu adalah bagaimana mengembangkan ikatan emosi antara guru dengan anak, dengan siswanya. Ya kadang-kadang kan karena guru sifatnya profesional, ya udahlah profesionalitas aja kerja, kemudian kita mengajarkan apa yang diinginkan dan seperti itu. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan sama anak bukan itu, yang dibutuhkan sama itu ikatan emosional. Kemudian setelah ikatan emosional itu mengikat dia dengan gurunya, ikatan emosional itu kemudian apapun yang mau diajarkan sama gurunya nanti, selama itu baik, maka dia akan cepat gitu mendapatkan itunya gitu. Itu sih poinnya. Dan orang tua gitu kan punya ikatan emosional sangat tinggi dan sangat sayang kepada anaknya, itu sangat sayang ya. Tapi tinggal ditingkatkan lagi pemahamannya terhadap bagaimana melakukan proses psikologis pendidikan, karena nggak merata ya. Bukan berarti orang tua tidak merata pemahamannya terhadap psikologis pendidikan. Ya, karena ada yang tahu juga terhadap psikologis pendidikan anak, ada yang tidak tahu, sehingga ada yang anak kecil mohon maaf ya, ada yang anak kecil diajarin ngerokok sama bapaknya gitu kan, atau bapaknya ngomong bahasa-bahasa kasar di depan anaknya ya, atau bapaknya ngerokok di depan anaknya tapi bapaknya sendiri misalnya, bapaknya terus ya ibunya atau bapaknya ngerokok di depan anaknya, kemudian bapaknya melarang anaknya untuk ngerokok gitu kan. Bapaknya ngomong kasar kepada ibunya atau ibunya ngomong kasar kepada bapaknya, tapi ketika si anak ngomong kasar dimarahin.
Nah, ini kan berarti sesuatu hal yang harus dipahami. Psikologi pendidikan itu apa? Simple. Psikologi pendidikan itu adalah satu, anak itu bukan belajar dari materi, tapi anak itu hampir mayoritas belajar dari role model. Ya, jadi bukan materi yang dilihat sama anak tuh ketika dia belajar, bukan omongan orang tua atau omongan guru yang dia pelajari, yang dia pahami. Karena omongan atau pembelajaran yang dibicarakan tuh kadang-kadang hilang. Tapi apa yang dia pelajari adalah apa yang dilakukan sama orang tua, apa yang dilakukan sama guru ketika ada sebuah masalah dan reaksi mereka apa. Itu yang mereka pelajari sebenarnya. Mau nggak mau itulah yang ada di bawah sadarnya Alisa sekarang kan. Kenapa Alisa seperti ini? Ya mungkin ada pembangunan tertentu yang Alisa lihat kepada guru. Justru kalau omonganmu setiap apel pagi ya itu aja kan omongannya. Dulu Alisa saya ngomong misalnya ngomong ya gitu-gitu aja ngomongnya gitu kan. Tapi ketika ini bisa berhasil atau tidak ternyata bukan itu, tapi ternyata adalah sebuah komponen yang lain. Komponennya apa? Adalah role model. Sistem role model ini, karena anak itu cetakan, mau nggak mau tuh anak itu mengikuti cetakannya. Ya, kalau yang dicetaknya adalah cetakannya bagus, maka hasilnya bagus. Kalau tidak bagus, maka tidak bagus. Ya, karena kan istilahnya yang mau bikin si anak itu bagus atau tidak bagus kan orang tuanya, dalam arti orang tua dan guru, orang tua dan sekolah gitu kan di situ di dalamnya, yang mendidik artinya kayak gitu. Ya. Gitu. Jadi seperti itu, kurang lebih banyak banget ya ini yang namanya itu mungkin sedikit banyak. Tapi ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, bukan sebuah inovasi. Ini hanya mengembalikan kembali hakikat pendidikan ke proporsinya. Gitu aja posisinya sebenarnya. Ya. Jadi hakikat pendidikan kepada proporsinya. Proporsi sebenarnya pendidikannya harus seperti ini. Ya, guru harus mampu menjadi role model yang baik buat anak-anaknya ya. Saya yakin banyak guru yang sudah jadi role model yang baik buat anak-anaknya gitu kan. Ya, yang lain masih dalam proses proses juga sama memperbaiki bagaimana mereka menjadi role model buat anak-anaknya. Tidak ada satu guru pun yang tidak mau menjadi role model buat anak-anaknya, pasti mau semuanya. Tapi ada yang masih proses belajar, ada yang sudah mulai baik gitu, dan semua juga masih belajar. Saya pun masih belajar, orang tua pun juga sama. Tidak ada orang tua yang ingin memberikan hal yang jelek kepada anaknya, nggak ada. Ya, di muka bumi ini, cuman ada yang orang tua yang sudah mulai belajar bagaimana secara sistematis memberikan pembelajaran kepada anaknya. Ada juga orang tua yang mungkin belum punya kesempatan buat ke arah sana gitu. Tapi saya yakin semua orang tua punya hak yang baik. Nah, hal yang baik ini kan kalau cuman baik doang nggak asik ya, harus ditambahin sesuatu hal. Artinya nggak akan maksimal kalau nggak ditambahin sesuatu hal yang sifatnya benar-benar tersistematis ya. Karena metodologi itu kan nggak cukup, harus ada sistematikanya, ya kan? Metodologi itu nggak cukup, cuma harus ada sistematikanya. Kemudian proses analitis dan biar nanti akhirnya adalah objektif gitu kan, objektif ilmiah, gitu loh. Nah, jadi kita banyak banget dapat pengembalian esensi dari pendidikan itu sendiri, dan juga gimana sih orang tua dan seharusnya guru itu berkolaborasi dalam membangun karakter pada anak kayak gitu ya. Sekarang kan kita udah tadi ngomongin gimana sih harusnya orang tua dan guru di keadaan yang seperti ini. Kalau menurut Pak Teguh, bukan seharusnya, tapi idealnya. Oh, idealnya. Kalau seharusnya selasa nyuruh orang tua sama guru, bukan. Tapi dalam proses ini, sepemahaman saya idealnya seperti itu. Jangan sampai salah kaprah ya, gitu. Wah, sifat gue nyuruh orang tua sama guru, emang kamu siapa? Nggak kayak gitu juga. Ini pendapat aja, dan idealnya mungkin seperti itu. Ya. Jadi idealnya seperti itu. Kan tadi kita udah ngomongin tuh idealnya orang tua dan guru. Menurut Pak Teguh gimana dalam menghadapi pendidikan kita sekarang ini? Dan yang ada nggak sih Pak Teguh buat tips anak-anak pelajarnya menghadapi sistem pembelajaran yang di depan layar, kemudian juga ya kefokusan mereka di challenge juga.
Ada nggak buat tips mungkin buat pelajar gimana sih bertahan, survive di kondisi yang sekarang ini? Nah, sebenarnya apa namanya tuh, yang paling penting itu sebenarnya ketika untuk para pelajar ya, buat anak-anak ya, buat anak-anak semuanya, buat adik-adik saya yang masih pada belajar dan sebagainya, coba sedikit ubah sudut pandangnya ya. Dari asalnya kan kalau tadi sebutnya survive ya, artinya bertahan. Kan kalau namanya bertahan itu berarti kita mempertahankan sesuatu yang kita tidak suka. Ya, namanya bertahan. Ya, bertahan itu adalah sesuatu hal yang kita handle gitu kan, gimana caranya kita bisa kuat gitu. Tapi sebenarnya kita tuh kalau yang namanya bertahan kan kayak gitu ya, kita tuh bertahan terhadap sesuatu tuh berarti sesuatu di luar itu sebenarnya tidak menyenangkan untuk kita. Ya, nah itu mungkin agak sedikit harus diganti cara pandangnya ya terhadap sesuatu itu gitu. Jangan sampai sesuatu itu dianggap menjadi sesuatu hal yang nggak asik gitu kan, seperti itu. Belajar itu asik banget kok. Ya, ketika kita mencoba untuk mendalami proses pembelajaran itu, gitu kan. Ketika kita mulai mencoba untuk mengevaluasi diri kita sebenarnya, ya. Jadi perbanyak evaluasi diri kita. Perlihatkan bahwa diri kita itu adalah orang yang mampu adaptif terhadap apapun. Belajarlah beradaptasi, ya. Nggak mungkin bisa langsung jreng gitu kan, tapi pasti ada tahapan-tahapan. Tapi kalau kita mau memperbaiki diri kita seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu hal permasalahan, jadilah masalah itu sebagai proses untuk memperbaiki diri. Karena nggak ada satupun hal yang mampu menjadikan diri kita menjadi lebih bijak dan lebih baik selain masalah. Ya, sekali lagi, nggak ada hal yang mampu menjadikan kita lebih baik, lebih pintar, dan lebih hebat gitu kan dibandingkan masalah. Maka kalau ketika ada sebuah masalah, raihlah dengan baik ya. Kemudian setelah itu pertama yang harus kita lakukan, syukuri terhadap apa yang sudah kita punya ya, gitu kan. Kadang-kadang ada juga orang yang, kadang-kadang saya juga seperti itu ya. Kadang-kadang kita tuh ada sesuatu dan udah dapat tuh, terus kita tuh ada kesalahan nih, sedikit aja misalnya, atau kayak gimana ya, kadang-kadang perfeksionis kayak gitu ya, orang-orang perfeksionis menyesal kenapa kok saya itu salah gitu kan, gini. Nah, buat orang-orang yang perfeksionis kayak gitu, yang paling mudah adalah bersyukur. Syukuri dulu apa yang ada, ya. Setelah itu baru selesaikan apa yang emang menjadi sebuah masalah, kayak gitu. Nah, artinya buat kawan-kawan semuanya saya minta seperti itu, ubah agak cara pandangnya yang asalnya melihat dan mempertahankan diri, gimana bisa bertahan di posisi ini, menjadi menikmati. Ya, enjoy dengan masalah ini gitu. Ya, artinya bukan mau enjoy dengan ininya, tapi dengan situasi kondisi seperti ini ya kita lakukan lah apa yang harus kita lakukan dan perbaiki gitu. Dan jadikan momen ini menjadi perbaikan untuk diri kita masing-masing menjadi lebih baik gitu. Ya, jangan sampai hal ini memperburuk diri kita. Ya, poin apapun yang harus paling penting adalah itu akan menambah nilai diri kita. Apapun itu. Ya, kalau bikin salah lagi ya Pak, kita ada Pak kemarin gini tapi nggak bener nih saya ininya pemecahan masalahnya, nggak apa-apa, perbaiki aja terus. Yang terpenting adalah yang harus kita lakukan adalah perbaiki diri kita masing-masing terus-terusan, nggak pernah berhenti. Itu hakikat pendidikan, belajar seumur hidup ya, mandiri, dan yang namanya pembelajaran seumur hidup itu tumbuh, nggak pernah stagnasi di situ aja. Itu sih. Oke. Banyak banget hal yang bisa kita pelajari deh dari obrolan malam ini dan di siang itu. Ya kan di Jerman masih siang kan. Jadi buat yang aku simpulkan dari pembicaraan ini, buat tips buat para pelajar, enjoy dan syukuri keadaan kita sekarang ini. Jadikan ini tuh sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Untuk lebih kreatif dalam menghadapi, dalam memecahkan masalah-masalah kita di setiap harinya yang kita hadapi. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup podcast ini? Mungkin yang terakhir aja ya. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan, apapun zamannya. Jadi tidak hanya pada proses melihat sekarang sudah era industri 4.0,
ya, atau 3.0, 2.0, 1.0, yang mungkin kedepannya ada 5.0, ya, yang rencananya katanya apa namanya tuh? Kalau 5.0 itu akan mencoba untuk ya mengadaptasikan teknologi terhadap kehidupan manusia secara baik gitu ya, jangan sampai karena kan teknologi itu ada untuk manusia ya, jangan sampai nanti ke manusia ini jadi tidak baik gitu kan, seperti itu. Nah itu kan ada artinya apa? Selalu pada proses berikutnya itu selalu diperbaiki kan. Teknologi itu akan selalu diperbaiki. Nah kalau kita itu adalah memperbaiki cara berpikir kita, gitu kan? Ya, yang asalnya kita revolusikan cara berpikir kita yang asalnya dari force disiplin menjadi self disiplin, gitu kan? Artinya yang asalnya dulunya sebelumnya kita apa-apa disuruh gitu kan, belajar disuruh dan sebagainya, kita sekarang jadi nggak harus disuruh dulu, belajar aja gitu kan. Nanti revolusikan lagi cara berpikirnya dari self discipline ya menjadi self determined learning. Artinya belajarlah sesuatu hal itu karena memang kamu butuh terhadap hal itu gitu ya. Kalau kamu masih self discipline kan itu kamu tahu kamu belajar aja gitu kan, tapi kalau udah self-determined learning, kamu belajar bahwa kamu tuh benar-benar butuh terhadap hal itu gitu. Nah, kita harus sampai ke arah self-determined learning gitu, bahwa segala sesuatu yang kita pelajari itu kita butuhkan. Gitu. Tidak ada satu pelajaran pun ya yang tidak berguna di muka bumi ini. Karena kita bisa belajar dari dua hal, lesson learn-nya atau best practice-nya. Karena kayak gitu, tergantung kita cara pandangnya. Itu yang pertama. Ya, jadi apapun zamannya itu yang paling penting. Ya, menjadi orang yang self-determined learning, bisa beradaptasi dimanapun dia berada, kayak gitu kan, ya. Itu yang pertama, ya. Dan yang selanjutnya adalah kita harus terus belajar objektif, ya. Artinya objektif itu apa? Di setiap hal yang baik pasti ada yang buruk, ya. Di setiap hal yang buruk pasti ada yang baik. Artinya bukan yang buruk ya, tapi di setiap hal yang baik pasti ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Hal yang buruk pasti ada sesuatu hal yang baik gitu ya. Ya, ini bukan menyangkut permasalahan apa-apa, tapi ini menyangkut permasalahan diri kita sebagai manusia. Ya, di kebaikan kita pasti ada sesuatu hal yang perlu tetap kita perbaiki. Ya, kalau kita udah ngerasa baik, tapi tetap pasti harus ada yang harus diperbaiki. Kalau kita ngerasa bahwa diri kita tuh insecure gitu kan, buruk gitu kan, kayak gitu, perlihatkan bahwa ada sesuatu hal yang baik yang bisa kamu lakukan. Setidaknya apa? Berpikirlah bahwa kamu masih bernapas dan itu masih diberikan sebuah kesempatan buat hidup. Dari situlah kamu berpikir, oh iya, kalau emang saya udah nggak punya apa-apa lagi buat hidup, ya berarti saya nggak dikasih dalam kesempatan buat bernapas, kan kayak gitu. Semakin dari situlah kita mulai belajar bahwa segala sesuatu itu, masalah itu adalah sesuatu hal yang kecil. Karena saya mungkin karena saya adalah agama Islam, maka saya yakin kan dengan Quran kan kayak gitu. Allah mengatakan bahwa masalah yang kita lakukan ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita selesaikan, karena masalah-masalah yang besar ya itu tuh sebenarnya sudah diselesaikan sama Allah gitu ya. Jadi kamu nggak usah berpikir bagaimana kamu dapat oksigen di muka bumi ini. Kamu nggak usah berpikir bagaimana masing-masing sel kamu bisa menyerap makanan yang bisa kamu dapatkan. Kamu nggak usah berpikir permasalahan waktu atau tatanan waktu yang sebenarnya Allah kasih gitu kan, seperti itu. Ya kan, ada waktu yang kamu dikasihkan gitu kan dan sebagainya. Kamu nggak usah pusing gitu kan. Kamu cuman dibutuhkan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain itu saja, gitu kan. Tapi setiap pergerakan itu pasti ada masalah ya. Iya, itu untuk kamu bisa hidup gitu kan. Kalau kamu nggak ada masalah, kamu nggak akan hidup. Manusia yang nggak ada masalah, dia nggak akan bisa hidup. Dia bukan manusia yang hidup gitu kan. Manusia pasti ada masalah. Paling simpel adalah kamu pagi makan, siang kan udah lapar lagi. Dan gimana caranya kamu bisa makan, kan kayak gitu, paling simpel kan. Makanya kamu berpikir bagaimana bisa makan. Kayak gitu. Itu. Jadi tapi masalah besarnya ya, sampai bumi ini masih bergerak di orbitnya, itu itu masalah besar yang udah diurusin sama Allah, beres gitu. Jadi kita cuma menyelesaikan masalah-masalah kecil aja, bukan masalah-masalah yang besar. Gitu. Belajarlah ke arah sana bahwa masalah itu nggak besar, jadi nggak usah insecure dengan diri gitu kan, merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Kenapa merasa tidak nyaman? Kenapa nggak mencoba buat bersyukur? Kan gitu.
Itu loh Kak Alisa. Ya, jadi mungkin banyak hal yang kita bisa pelajari hari ini. Saya juga masih belajar, ya. Semua juga masih belajar di sini. Kawan-kawan juga. Dan kalau misalnya ada kata-kata yang salah dan minta dikoreksi, ya saya minta koreksi apa gitu kan. Kira-kira kalau misalnya ada sesuatu yang salah ucap dan sebagainya, ya. Karena kita juga masih dalam proses belajar. Itu hanya apa yang saya pahami aja sekarang. Gitu aja sih. Oke. Ya. Terima kasih banyak buat kesempatannya Pak Teguh buat bisa ngobrol bareng EduBi1 dan ngasih pembelajaran yang sangat berharga sekali buat para warrior. Apalagi kan kebanyakan warrior ini anak-anak kelas 12 yang mau siap-siap buat PTN ya. Jadi mereka memang benar-benar harus dikasih semangat, dipompa semangatnya supaya nggak insecure buat mendaftar ke kampus-kampus impian mereka kayak gitu. Terima kasih banyak karena kita terbatas oleh waktu juga, jadi mungkin hanya itu aja obrolan kita pada hari ini. Kalau yang mau nanya-nanya ke Pak Teguh bisa tuh, bisa nggak? Lewat boleh. Atau mau promosi IG juga boleh deh di sini, promosi IG. Pada IG-nya nanti diketik aja sama Kak Alisa ya. Di description, gitu. Oke. Silakan aja kalau mau ada yang bertanya silakan ya, lewat situ juga boleh atau nanti lewat EduBi1 juga boleh, nanti EduBi1 yang bertanya ke saya juga bisa ya. Selamat ya buat anak-anak yang mau pada ujian nasional semuanya ya. Ini adalah bagian sebuah tangga hidup ya buat kita semuanya. Bukan ujian nasional mungkin ya kalau sekarang ya, Pak. Langsung SBMPTN ya. Ujian SBMPTN yang baru kuliah terus langsung online. Ujian nasionalnya juga dihapus sekarang, jadi tidak ada ujian nasional. Nggak ada ujian nasional lagi sekarang. Di SMP kalau nggak salah di ininya. Ujian apa? Terus buat ya, kemudian buat kawan-kawan juga yang ini harap bersabar aja, yang mau pada kuliah tiba-tiba nggak kuliah tapi tetap online kuliahnya, katanya mau merasa kuliah tapi tidak kuliah, jadi online kuliah. Kasihan ya. Enggak, kalau buat saya, maksudnya itu adalah satu tahap ya, tahap demi tahap yang harus kita lewati. Yakin aja. Kalau pertama gini. Ya sedikit terakhir buat kawan-kawan yang mau pada belajar itu kan gimana caranya biar kita bisa belajar dengan baik dan gampang ingat nggak cepat lupa gitu kan kayak gitu ya. Pertama dari niat dulu sih ya, jadi niatnya apa sebenarnya ya. Kalau niatnya benar gitu kan pasti nanti dipermudah gitu. Nah kemudian dari niatnya ini gitu kan kemudian bawalah gitu kan ke sholat gitu kan, kemudian terus sholat jangan pernah putus gitu kan, sholatnya jangan pernah putus, kemudian juga tambahin dengan sholat sunnahnya gitu kan, qobliyah badiahnya, kemudian juga tambahin ke ininya apa namanya tuh sholat duhanya gitu kan, kemudian nego sama langit pada waktu tahajud gitu kan ya, kemudian selanjutnya adalah terus baca Quran dan seterusnya. Dan insya Allah kalau misalnya seperti itu terus, artinya ini kita benar-benar dan kita minta terus-terusan, berdoa terus-terusan dan dibarengi dengan berusaha dengan habis-habisan, masa enggak sih gitu ya, seperti itu, masa enggak sih dikasih. Dan kalaupun apapun itu yang nanti akan dihasilkan ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat baik buat diri kita. Begitu ya, itu aja sih poin yang paling penting buat kawan-kawan semuanya. Jangan pernah jangan pernah berputus asa ya. Apa putus asa kan nggak boleh ya. Masalah tuh kecil ya gitu, masalah tuh kecil gitu kan, minta makanya sama yang menghidupkan kita gitu kan, yang justru menghalau masalah itu terhadap diri kita gitu loh gitu. Oke deh. Itu aja sih. Sip, makasih banyak buat Pak Teguh. Kita tutup lagi. Sampai sini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube-nya EduBi1. Yo, EduBi1.